Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B12 Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Kimia, akan mempersembahkan video yang menjelaskan tentang proses multifase, yaitu gas, cair, padat. Video ini disusun oleh Alfi Syahrinuliantari dengan NIM 205211133, Maharani Fatimah Zahra dengan NIM 205211134, dan Dimas Mahesa dengan NIM 16521042. Definisi proses multifase dari gas, cair, padat. Jenis sistem yang terjadi dalam reaktor kimia unggun terfluidisasi dua fase dan pengangkat gas di mana reaksi gas cair dipromosikan oleh partikel katalis padat yang tersuspensi dalam campuran. Contoh lainnya ada di flotasi buih sebagai metode untuk memisahkan mineral dan melakukan reaksi gas cair dengan adanya katalisator. Selanjutnya, definisi flotasi buih. Flotasi buih adalah proses untuk memisahkan secara selektif hidrofobik bahan dari hidrofilik atau pemisahan mineral yang memanfaatkan perbedaan sifat permukaan antara mineral berharga dan mineral pengotor. Flotasi berasal dari kata float yang berarti mengapung atau mengambang. Flotasi dapat diartikan juga sebagai suatu pemisahan suatu zat dari zat lainnya pada suatu cairan atau larutan berdasarkan perbedaan sifat permukaan dari zat yang akan dipisahkan, di mana zat yang bersifat hidrofilik tetap berada fase air, sedangkan zat yang bersifat hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan akan terbawa ke permukaan larutan dan membentuk buih yang kemudian dapat dipisahkan dari cairan tersebut. Permukaan mineral yang bisa menempel pada gelembung udara dan tidak suka dengan air disebut hidrofobik, sementara sifat sebaliknya disebut hidrofilik. Contoh flotasi buih yaitu pemisahan mineral. Pemisahan mineral merupakan proses pemisahan antara mineral berharga dengan pengotornya yang memanfaatkan sifat dari permukaan partikel mineral hidrofobik dan hidrofilik dengan proses yang dinamakan dengan flotasi. Untuk selanjutnya yaitu proses pemisahan mineral biji secara flotasi. Operasi pemisahannya memanfaatkan perbedaan sifat kimia fisika permukaan mineral yang akan dipisah. Sifat permukaan ini didasarkan pada respon permukaan mineral ketika berada dalam air. Sifat permukaan ini disebut dengan hydrophobicity. Hydrophobicity menunjukkan kecenderungan permukaan mineral untuk dibasahi oleh air. Ketika mineral-mineral biji berada dalam air, maka permukaan mineral-mineral tersebut akan merespon air sesuai dengan sifat kimia fisikanya. Mineral-mineral yang permukaannya tidak terbasahi oleh air disebut dengan mineral hidrofobik atau mineral yang tidak suka dengan air. Sedangkan mineral-mineral yang permukaannya terbasahi oleh air disebut dengan mineral hidrofilik atau mineral yang suka dengan air. Pada metode flotasi, mineral hidrofobik akan menempel pada gelembung dan naik ke permukaan air untuk membentuk buih mineral. Sedangkan mineral hidrofilik tidak dapat menempel pada gelembung dan tetap akan di dalam air. Berdasarkan pada mineral yang diapungkannya, flotasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu flotasi langsung dan flotasi tak langsung. Pada flotasi langsung, mineral berharga diapungkan dan dikeluarkan sebagai konsentrat. Pada flotasi ini, mineral berharga adalah mineral hidrofobik. Pada flotasi tak langsung atau reverse flotation, mineral ganggu yang diapungkan dan dikeluarkan sebagai tiling. Pada flotasi ini, mineral berharga adalah mineral hidrofilik dan tetap berada di dalam air. Pemanfaatan flotasi. Pada awalnya flotasi digunakan untuk mengambil mineral logam seperti tembaga, Pb, dan seng. Perkembangan selanjutnya flotasi digunakan untuk pemisahan mineral logam seperti nikel, molibdenum, mangan, kromium, dan kobalt. Sekarang flotasi digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk digunakan untuk mineral non-logam seperti mika, fluorid, feldspar, dan batu bara. Bahkan digunakan untuk pengolahan atau penjernihan air. Flotasi dimanfaatkan untuk mengambil mineral-mineral bahaya yang terdapat di dalam air. Selanjutnya, prinsip kerja flotasi.
Umpan yang akan diolah berupa pulp atau lumpur dimasukkan ke dalam tangki atau sel flotasi. Tangki dilengkapi dengan agitator atau pengaduk yang terintegrasi dengan pipa untuk menginjeksikan udara, sehingga timbul gelembung udara di dalam pulp. Mineral yang bersifat hidrofobik akan menempel pada gelembung udara kemudian terangkat menuju permukaan menjadi buih atau disebut mineralized fruit, sedangkan mineral hidrofolik tetap tinggal di dalam pulp. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.